nggak mau makan gitu, cuma maunya berbaring aja, dan itu membuat ya fungsi kehidupan terganggu kan. Ya mungkin lebih banyak izin dari kantor atau nggak masuk kuliah misalnya, atau ibu rumah tangga ya jadi nggak bisa ngurus anak dengan baik. Jadi itu sangat-sangat debilitating lah gitu istilahnya. Jadi kalau depresi itu kalau menurut WHO tuh udah kondisi yang amat sangat mengganggu kehidupan. Nggak hanya si orang yang alami depresi tapi juga lingkungannya sebenarnya. Solusi yang dianjurkan oleh Dr. Vivi apa ya? Untuk yang anxiety, untuk yang depresi. Iya, tentunya kalau misalnya udah ada gejala-gejalanya yang udah mengarah ke arah gangguan, pastinya kan butuh bantuan profesional nih, ke psikolog atau ke psikiater. Nanti terapinya kita sesuaikan, apakah butuh bantuan pengobatan atau bisa dengan psikoterapi nih, kayak terapi bincang-bincang ya, talk therapy. Tapi in general ya kita akan meminta semua orang untuk bisa lebih memprioritaskan self care. Terus kemudian mereka bisa mengelola emosinya, mengenali emosi. Banyak orang nggak kenal emosi soalnya, Pak Helmi, nggak tahu dia perasaannya apa, gitu. Dan bisa mengakui dan menerima ketika dirinya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, gitu. Jadi jangan banyak denial. Iya, banyak orang yang mengalami anxiety itu, mereka tuh banyak mendem perasaan dan mendinai permasalahan yang mereka alami. Ditanya, enggak apa-apa. Iya, padahal mungkin ada isu sama pasangan, mungkin sama keuangan atau sama orang tua gitu. Banyak yang seperti itu. Ada nggak riset ya mengatakan bahwa penyebab paling besar anak-anak Gen Z kita anxiety atau depresi itu dari apa sih? Sebetulnya kalau penyebab tuh udah pasti multifaktor. Artinya nggak cuma satu kan. Ada faktor biologis, psikologis, sosial. Maksudnya memang ada perubahan secara biologis nih di neurokimiawi otaknya. Dari otaknya udah bermasalah. Sudah bermasalah. Nggak bisa pressure kuat gitu ya. Oke. Terus kemudian psikologis tadi, parenting style yang dia terima waktu kecil, ada nggak riwayat dia dibully, ada riwayat kekerasan nggak, kekerasan seksual, kekerasan verbal, emosional gitu. Nah baru yang sosialnya adalah rata-rata sih kalau Gen Z itu adalah ya pekerjaan, finansial, masalah relasi. Gitu. Itu sih. Jadi memang multifaktor tuh. Kalau yang paling besar penyebabnya yang mana, Dok? Kalau anxiety depresi biasanya kalau faktor sosialnya sih memang ya masalah relasi sama pekerjaan sih. Itu yang paling besar ya? Iya, itu yang cukup jadi stresornya. Mereka hidupnya itu kan 3 ya, di rumah, di sekolah, sama di tempat kerja, atau di lingkungan bermain lah ya. Lingkungan bermain. Jadi 4 aja tuh. Iya. Yang paling besar yang mana? Rumah kalau diantara itu. Rumah ya? Iya. Hati-hati loh. Hati-hati. Jadi relasi itu nggak hanya masalah sama pacar, tapi sama orang tua tuh juga sangat-sangat berpengaruh tuh, Pak Helmi. Jadi nggak selalu masalah itu berantem ya. Diam-diaman silent treatment atau ya udah nggak pernah ketemu orang tua sama anak itu juga jadi masalah. Di mana anak menghindar gitu ya? Iya, orang tua sibuk. Atau anak lebih banyak tidur tempat temannya, lebih banyak di luar rumah, pulang malam, itu gejala-gejala mereka menghindar ya? Mereka menghindar dan mereka berarti menemukan kenyamanan di tempat lain selain di rumah. Mereka lebih senang di luar rumah daripada ini. Iya. Jadi untuk orang tua tuh apa sih advice yang paling tepat, Bu Vivi? Karena semua orang bertanya nih, banyak di sini saya bertanya. Saya bilang komunikasi. Iya. Kalau di kantor jadilah motivator yang baik, ya kan? Enggak selalu mengatakan bahwa apa yang kita pikir benar itu benar. Karena kebenaran kita sama kebenaran mereka kan udah berbeda karena dunia sudah berubah, kan begitu ya Bu Vivi? Iya, benar. Yang pasti lebih banyak mendengarkan. Orang tua tuh template-nya ngomong sih soalnya. Template-nya nasehat, ngajarin, ngomong, ngasih tahu gitu kan. Apalagi ngomongnya itu aja tuh. Bosan kayak kaset rusak. Baru yang biarlah kutang. Waduh ya. Tapi anak zaman sekarang nggak tahu kaset ya. Oh, iya. Masih ada anak sekarang nggak tahu kaset. Nggak tahu kaset ya, tahu ya. Zaman dulu kan berputar-putar. Iya, jadi lebih banyak mendengarkan. Nah itu susah loh. Itu skill yang harus dipelajari oleh orang tua. Mendengarkan. Walaupun anak misalnya cerita sesuatu yang kayaknya kita udah pengen yang langsung cut gitu, mau langsung larang, bawaannya udah pengen jangan gitu, nggak boleh, atau mau langsung nasehatin, jangan dulu, dengerin dulu, karena begitu kita cut, mereka nggak akan cerita lagi, mereka nggak akan cerita masalah mungkin pacaran lah, masalah
nggak tahu ada yang coba-coba narkoba lah, masalah free sex lah gitu. Kita harus tahan dulu. Temennya hamil lah ceritanya. Temannya hamil gitu. Masih kuliah itu kan udah langsung naik darah ya Pak ya. Kalau kita dengar udah langsung takut kan. Temennya anak kita lagi kan? Iya. Jangan-jangan anak kita juga begitu. Betul, udah ada kecemasan. Tapi memang orang tua harus bisa kelola emosinya, dengerin dulu sampai selesai. Baru tuh kita berikan. Saya dulu diajarin itu adalah bagaimana cara mendengar dan suspend your judgment. Oh oke, that's cool. Jangan cepat ngejudge tuh. Gue di MIT diajarin ini. Gitu ya. Karena kita itu banyak ribut, banyak miskomunikasi karena kecepatan kita ngejudge. Yes. Nih anak kita baru ngomong, kita seolah udah tahu dah gini-gini, dan belum tentu itu yang mau disampaikan ya. Betul. Celakanya gitu, orang lebih banyak ngomong daripada mendengar. Betul banget, dan itu yang kayaknya skill yang perlu diajarkan nih ke para orang tua. Celakanya nggak ada kursusnya Bu, public speaking banyak, public listening nggak ada. Nah, bikin Pak Helmi. Saya ikutan. Kerja aja. Gitu. Oh nggak gampang. Nggak gampang. Makin merasa pintar, makin merasa hebat, makin merasa senior, makin nggak mau dengerin tuh. Ya itu tuh yang masih jadi PR tuh memang. Dan bicara tentang judgement, itu kan kayak udah otomatis ya, orang tuh sedikit-sedikit judgement. Sedangkan kalau sekarang nih kita bicara salah satu cara untuk bisa meningkatkan kesehatan mental, ada tuh teknik mindfulness namanya. Mindfulness. Di mana kita itu fokus sama masa kini dan tanpa judgement. Jadi menilai sesuatu itu tanpa judgement, mengobserve, menilai, merenung itu tanpa judgement. Karena pikiran kita sendiri aja udah banyak judgement, gitu. Saya pernah dianjurin juga, siapkan 1 hari pulang kerja gitu kan. Duduk gitu 10 menit merenungkan apa yang kita sudah jalanin ya kan, apa artinya untuk ke depan gitu. Celakanya banyak istri begitu kita pulang nanyanya udah menteror gitu. Kok diam aja, kok merenung? Ada masalah apa gitu? Gue mama dia ngomong nih. Gue mau mindfulness nih. Itu gue pernah ngomong dengan ada Ibu Aisyah Dahlan kan gitu kan. Dulu ada bukunya Barbara Pease sama Alan Pease yang suami istri itu ya. Kenapa dia bilang ya itu salah satunya kan, perempuan itu kan punya 20.000 30.000 kata stoknya tuh. Sementara laki itu paling 8.000 9.000. Bayangin kalau bapak suaminya motivator kayak gue tuh. Begitu pulang ke rumah kan udah habis tuh katanya. Sementara istri mungkin temen ngerumpinya nggak datang gitu. Jadi kuotanya belum habis Bu. Suaminya udah lowbat. Ikan itu pesannya Ibu Aisyah Dahlan ya. Jadi kalau kita tuh gitu tuh punya kebiasaan duduk, nyalain TV juga nggak ditonton gitu kan, ngeliat HP juga. Wah itu papa main HP dulu gitu-gitu. Jadi yang paling banyak hati konsultasi dengan dokter Vivi siapa aja? Anak-anak kah? Pasangan suami istri kah? Istri kah? Dewasa muda, 20-30 tahun. Jadi udah menikah? Ada yang udah menikah, ada yang belum. Dewasa muda ya. Yang menikah juga biasanya yang masih punya anak-anak kecil. Terus masalah relasi, ya itu sering kali tuh mereka tuh datang untuk konsultasi. Dan banyak sekali yang memang ternyata sudah mengalami gejala sampai depresi, anxiety itu banyak banget. Gitu. Dan kalau mereka datang itu ya, mereka tuh kalau misalnya masalah relasi, ternyata memang ada pola tadi, balik lagi komunikasi ya, yang menjadi isu gitu antar pasangan. Dan ketika mereka tidak berusaha untuk memperbaiki itu, makanya sekarang kan jadi banyak dikit-dikit cerai gitu ya. Karena usaha untuk memperbaiki itu tuh yang nggak selalu dua arah. Komunikasi juga nggak nyambung ya. Komunikasi nggak nyambung. Karena satu mungkin nggak mau terbuka juga ya kan. Iya, tapi ini sebenarnya terkait sama ada namanya pola attachment nih, Pak Helmi. Attachment ya. Nah, jadi ada pola attachment di mana kita itu punya pola attachment yang kita bawa dari masa kanak sebetulnya. Ada yang secure attachment, di mana orang ini tuh merasa nyaman dengan relasi, dia aman nyaman dengan relasi. Ada juga yang pola attachmentnya anxious, dia selalu butuh kepastian. Nah, dia ke pasangannya dia akan selalu mencari tahu nih pasangannya sayang sama aku atau enggak. Dia akan butuh gitu, selalu diyakinkan. Ada juga pola avoidant. Nah, ini tipe orang yang agak dingin, dia nggak terlalu dekat secara emosional. Gitu, dia akan menghindari kedekatan emosional. Dan ada yang pola disorganized, itu yang lebih parah lagi lah. Jadi campuran, anxious juga cemas, tapi juga menjauh. Nah, kalau pasangannya ini nggak saling paham,
Misalnya istrinya tipe yang anxious, dikit-dikit pengen tahu, "Pah lagi di mana?" Pengen selalu kepastian. Papa sayang aku, nggak kepo gitu kan. Butuh kepastian. Nah, suaminya tipe avoidant yang nggak terlalu suka dengan kedekatan. Pokoknya udah urusan rumah